Halo semua, dalam video kali ini kita akan belajar ke tahap selanjutnya ya. Jadi setelah kita sebelumnya mengetahui apa itu affiliate marketing, sekarang kita akan mencari tahu tentang apa yang akan dilakukan orang atau customer ini sebelum mereka melakukan pembelian. Mengapa kita harus mengetahui hal ini? Karena jika kita mengetahui hal ini, kita akan mengetahui apa saja yang harus kita lakukan. Sebenarnya dalam video ini kita akan belajar tentang yang namanya buying process. Apa sih buying process itu? Buying process adalah proses yang dilakukan seseorang sebelum dan sampai ia membeli sesuatu. Ini bisa produk atau jasa. Nah, kalau kita mengerti betul tentang buying process ini, kita akan mengerti apa yang harus kita promosikan di website affiliate kita. Jadi nanti kan kita akan membuat website affiliate kan, ada produk yang akan kita promosikan. Nah, kalau kita mengetahui buying process ini, kita akan tahu produk-produk apa yang akan kita promosikan. Sekarang saya akan coba pergi ke Google. Ini udah saya siapkan. Nah, ini adalah google.co.id. Selalu pastikan kalau kita mau meriset, kita pergi ke google.com ya. Kita bisa ke bawah sini. Nah, di bawah ini ya. Nah, ini kan gunakan google.com. Tinggal klik ini. Sudah, dia langsung ke google.com. Jadi mudah ya. Jadi pastikan setiap kita mau meriset sebuah produk, kita harus menggunakan atau pergi ke google.com, karena produk-produk yang akan kita promosikan adalah produk-produk yang ada di luar negeri ya, sebagai affiliate untuk produk-produk luar negeri. Nah, apa sih buying process itu? Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Secara teori, buying process itu bisa dibilang seperti ini. Misalnya ya, ada seseorang, dia mempunyai penyakit jerawat. Atau katakanlah saya ya, saya jerawatan. Nah, saya atau orang lain tadi pasti akan pergi ke internet untuk mencari tahu atau mencari informasi untuk menyembuhkan jerawat saya. Nah, pertama-tama dia akan pergi ke Google. Ya, dia akan mengetikkan kata-kata ini. Atau ada juga yang mengetikkan kata ini. Ya. Jadi how to cure acne, atau ada beberapa orang yang juga mengetikkan dengan kata kunci cure acne face. Ya, bahasa Inggris saya kurang bagus ya, jadi pengucapannya jelek. Memang nggak bisa bahasa Inggris. Kemudian ada juga yang how to cure my acne. Nah, itu semua atau kata-kata ini atau yang diketikkan ini yang disebut dengan keywords. Atau dalam bahasa Indonesia itu kata kunci. Jadi, setelah seseorang mengetikkan kata kunci ini, ya, atau kata kunci yang dia sedang cari, dia akan menemukan berbagai macam website yang berisi informasi yang dia cari tadi. Nah, kalau website-website di sana atau website-website yang dia cari tadi atau yang dia temukan tadi itu adalah website affiliate, maka website itu akan menampilkan produk-produk yang dia promosikan selain berisi informasi tadi ya. Katakanlah dia mengunjungi salah satu website itu dan dia menemukan salah satu produk ya, produk tertentu, misalnya produk A. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang ini atau dia ini akan langsung membeli produk itu? Kira-kira menurut kalian apakah orang ini akan langsung membeli atau tidak?
Jawabannya biasanya sih tidak. Kalau seandainya memang benar-benar orang ini langsung membeli, berarti kita lagi beruntung. Nah, sebenarnya orang-orang yang sedang mengetikkan kata kunci how to cure acne fast, how to cure my acne, dia ini sedang mencari informasi aja. Nah, orang ini belum sampai ke tahap ingin membeli. Mengerti ya? Jadi sampai di sini sudah paham ya? Oke. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan coba tunjukkan lewat live presentation-nya ya. Saya akan buka Google. Nah, misalnya kamu jerawatan nih. Pasti ada rasa malu kan? Pusing. Dan bisa jadi kamu mau menyembuhkan jerawatmu. Saya aja kalau jerawatan pasti malu dan ingin menyembuhkan jerawat saya. Lalu kamu atau saya akan pergi ke Google dan mengetikkan kata ini. Nah, Google akan mengeluarkan website-website yang sesuai dengan kata kunci yang tadi kita cari. Nah, orang ini pasti akan membuka website-website yang ada di Google itu, yang diberikan Google, karena dia mencari dengan kata kunci how to cure acne. Ya, nah, Google menampilkan website-website yang dia cari itu. Ya, ada banyak di sini. Ya, kalau kita buka ini ya. Ini lagi ada di Wikiho, bisa juga dibuka MD ya. Ini misalnya ini ya, ini mouse-nya agak error. Nah, ini. Nah, ini adalah yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sedang mencari informasi. Mereka belum mau membeli, mereka masih mencari-cari ya. Kita membaca, ini juga ada websitenya ya. Nah, ini. Ya. Kalau ini adalah website affiliate, maka dia akan menampilkan produk-produk affiliate. Tetapi orang ini dia ikut AdSense ya di sini. Oke. Ini ya. Nah, ini di sini ada banner ya. Kalau kita klik, ini kemana ya? Oh, page not found. Kita lewatin aja. Ya, kira-kira seperti ini ya. Dia akan mencari informasi intinya. Nah, ini juga ada banyak informasi. Jadi ini adalah yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sedang mencari informasi. Ya, mereka seperti yang tadi saya bilang, mereka belum mau membeli. Selain itu, nah, setelah dia mendapatkan informasi bahwa untuk menyembuhkan jerawat itu bisa aja atau bisa terjadi misalnya gitu ya. Hanya saja dia harus menggunakan treatment seperti suplemen atau krim dan sebagainya. Nah, orang ini baru saja melewati yang namanya buying process atau proses pembelian yang pertama. Apa itu proses pembelian yang pertama? Yaitu mencari informasi. Dan sekarang dia akan memulai proses yang kedua. Yaitu karena dia dihadapkan oleh berbagai macam produk ya. Tadi kan dia sudah mencari ya, misalnya how to cure acne. Katakanlah dia sudah membuka website ini ya. Dia menemukan ada satu produk.
Nah, maka orang ini akan berpikir, oh, ini yang dapat menyembuhkan. Maka apa yang akan orang ini lakukan selanjutnya? Nah, sebagai contoh misalnya ya, orang itu sudah menemukan produk yang dipilih atau tertarik dengan produk yang namanya Acnezyme, ya. Dia akan klik, ya. Nah, orang ini akan mengklik banner atau link, ya. Misalnya ini ya, dia sudah menemukan produk, dia sudah membuka salah satu website ini, dan kebetulan website ini adalah website affiliate. Kemudian di sini ada produk ini ya, yang namanya Revito Acnezyme, ya. Setelah dia membaca, dia tertarik, gitu ya. Nah, kemudian dia mengklik banner ini, gitu ya, atau dia setelah dia melihat banner ini atau keterangan yang ada di sini, dia merasa cocok. Dia merasa cocok, kemudian dia coba klik ya. Coba kita klik. Nah, setelah dia dihadapkan, tadi kan di website ini ya, dia klik ini, terus kemudian dia diarahkan ke website seller, ya. Nah, di sini, di website ini, dia dikasih tahu lebih dalam. Kalau dia mau membeli, ya, itu ada gratisnya, gitu ya, atau ada trialnya. Di sini dikatakan, ya, trial today, atau gratis misalnya. Jadi dia lihat, dan dia semakin tertarik. Tetapi orang ini pasti juga berpikir ya, setelah dia tadi meriset gitu ya, meriset di sini, dia mencari, kemudian dia menemukan produk ini ya, dia membaca risetnya, kemudian ada produk-produk, dia mulai tertarik, dia klik, kemudian diarahkan ke website ini, kemudian sekarang dia bertanya, atau dia berpikir, apa betul produk ini bisa menyembuhkan jerawatnya? Nah, semua orang yang mencari informasi dan menemukan produk yang bisa menyembuhkan, sudah pasti dia akan sekali lagi akan pergi ke Google untuk mencari tahu apakah produk itu benar-benar bisa menyembuhkan. Kemudian di Google dia akan mengetikkan kata ini. Nah, kata ini, ya, Acnezyme Review. Maka Google akan mengeluarkan semua website yang berhubungan dengan kata kunci tersebut. Nah, saya yakin semua website yang ditampilkan di sini adalah website affiliate. Kita lihat ya. Coba kita lihat dua website ini. Nah, ini ya. Ya, ini adalah website affiliate. Kita close. Nah, ini ada banner di sini. Sudah pasti ini adalah, nah, ini ada produknya. Ini adalah website affiliate. Jadi dia sudah tahu produknya dan dia ingin meyakinkan dirinya apa betul produk ini bisa menyembuhkan. Jadi dia mulai mengetikkan kata kunci Acnezyme Review ini tadi. Nah, ini adalah website affiliate tadi ya, yang tadi. Kalau kita klik pasti larinya ke website Acnezyme lagi. Ya. Contohnya ini juga. Ini adalah website affiliate. Tapi ini bukan produk Acnezyme ya. Gitu. Nah, ini produk. Dia kalau kita klik bannernya ya dia akan menuju ke website si tokonya atau sellernya. Atau bisa juga kalau dia memang sudah tertarik dengan produk itu, dia akan langsung ketikkan kata buy, ya, buy Acnezyme. Misalnya gini. Jadi kalau dia benar-benar sudah tahu, ya, atau sudah benar-benar tertarik, dia akan mengetikkan kata. Nah, ini. Bisa juga. Jadi ini adalah website affiliate ya. Kalau dia sudah tertarik, dia akan mengetikkan kata buy Acnezyme atau product name, ya, Acnezyme misalnya gitu. Ya, nanti di sini akan menampilkan website Acnezyme. Nah, jadi buying process itu seperti ini ya.
Yang pertama, orang mencari informasi. Kemudian yang kedua, orang menemukan informasi yang dicarinya, termasuk produk yang cocok mereka. Kemudian yang ketiga, orang itu akan mencari tahu informasi lebih dalam. Dan yang keempat, yang kelima, itu dia akan untuk membeli produk itu. Yang keenam, membeli. Ia benar-benar akan membeli. Ya. Jadi ini buying process. Itulah yang dinamakan dengan buying process. Jadi mengerti ya. Jadi kalau kita mengetahui buying process ini, kita akan tahu ya produk apa yang akan kita promosikan. Nah, saya mau kasih rahasia sama kalian yang mungkin jarang banget ini ya, mungkin, tapi kayaknya sih iya, jarang banget diketahui sama para affiliate marketer. Rahasia apa itu? Nah, kebanyakan affiliate marketer, mereka menargetkan kata kunci yang berbau informasi, ya, seperti ini. Ini adalah kata kunci yang berbau informasi. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian, akan lebih mudah mana bagi kita, lebih mudah menargetkan orang yang sedang mencari informasi atau yang benar-benar sudah ingin membeli? Menurut kalian yang mana? Jawabannya terserah ya, kalian bebas menjawab apa aja. Nah, kalau saya ditanya jawabannya apa, saya akan menjawab, saya lebih mudah untuk menargetkan kata kunci orang yang sudah berniat untuk membeli. Kenapa? Ayo, kenapa kira-kira? Karena kalau orang yang benar-benar sudah mau membeli, orang itu sudah tidak butuh informasi lagi. Tidak butuh untuk diyakin-yakinkan lagi. Nah, orang macam ini cukup dikasih informasi yang cocok, dia pasti akan membeli. Tetapi kalau orang yang belum berniat untuk membeli, dia pasti akan menimbang-nimbang dulu. Dia masih dalam tahap riset, penelitian atau mencari informasi. Nah, orang yang semacam ini jauh dari niat untuk membeli. Nah, banyak banget affiliate marketer yang menggunakan atau menargetkan kata kunci yang ketika orang pergi ke Google itu masih mencari informasi. Kalau orang mengetikkan kata kunci cure acne face, berarti orang ini sedang mencari informasi, ya, masih mencari informasi, belum mau membeli. Tetapi kalau orang sudah mulai mengetikkan nama produk atau misalnya Acnezyme gitu ya, nama produk Acnezyme, atau buy misalnya gitu ya, buy nama produk atau buy Acnezyme, maka orang-orang semacam ini dia ingin membeli. Orang ini juga sudah tahu produk ini sebelumnya, ya. Sekarang ini dia lagi seolah-olah itu sekarang ini dia lagi pegang kartu kredit, ya, bersiap-siap untuk mulai membeli. Nah, kita hanya butuh meyakinkan dia sedikit informasi saja untuk mulai membeli. Jadi ini masalah psikologi ya.
kita kan juga sama seperti itu. Kalau kita ingin yakin untuk membeli, kita akan kita akan coba untuk menanyakan untuk terakhir kalinya tentang produk itu. Nah, jadi dalam bisnis affiliate marketing ini, kalau bisa kalian menargetkan kata kunci yang berbau buying keyword atau product name, bukan yang sedang mencari informasi seperti tadi ya. Ini how to cure acne fast, how to cure mark acne. Ya, ini masih mencari informasi. Tetapi bukan berarti kata kunci yang orang sedang mencari informasi ini tidak kita masukkan juga di dalam website kita. Tetap kita akan masukkan juga nantinya. Ya, jadi tetapi kita akan mendahulukan kata kunci yang berbau langsung membeli ya. Buy apa ya, buy produk apa gitu ya. Kalau masih meriset ya seperti ini lama ya. Jadi kita langsung to the point aja kita targetkan. Tapi di dalam website juga dimasukkan artikel-artikel atau kata kunci yang masih dalam proses mencari ya. Karena ini juga bermanfaat juga. Nah, sampai sejauh ini dari apa yang sudah saya jelaskan, kalian paham ya? Mohon maaf kalau misalnya cara memberikan penjelasannya sedikit kurang bagus ya. Tapi saya yakin pasti kalian paham ya dengan membaca artikel yang ada di website dan penjelasan di dalam video ini pasti akan membantu untuk lebih mudah mengerti. Jadi ini adalah video singkat dari saya tentang cara memilih produk affiliate yang akan kita promosikan ya. Dan tadi saya juga sudah memberikan rahasianya ya yang jarang diketahui oleh para affiliate marketer, yaitu bahwa kebanyakan affiliate marketer mereka menargetkan kata kunci yang orang masih meriset. Tetapi dalam bisnis affiliate yang akan kalian terjun kali ini adalah kalian harus menargetkan kata kunci yang berbau orang sudah berniat ingin membeli. Ya. Jadi paham ya? Nah, dalam video selanjutnya nanti kita akan belajar mencari tahu di mana kita bisa menemukan produk-produk affiliate ini. Oke, itu aja video dari saya. Terima kasih.